kita belajar kepada Panembahan Budo. Jadi beliau itu anak nomor 2 Prabu Brawijaya kelima. Panembahan Budo niku. Jadi kui adine Raden Patah. Ya. Panembahan Budo kui biyen dheke panglima perang Mojopahit. Ya. Kemudian ada salah paham, terus terjadi bentrok di mana ada semacam satu kelompok dari Demak bertengkar tawur karo tentara Mojopahit, dan salah satu dari kelompok dari Demak ini adalah Sunan Ngudung, dan Sunan Ngudung itu meninggal dunia dibunuh oleh Panembahan Budo ini, oleh Adipati Terung. Mergo salah paham, orang mergo tadi mengkoyo Ansor karo HTI ngono. Salah paham, orang ono piye-piye, janjane mergo pemahamannya beda ngono tok ya. Jadi Panembahan Budo itu terlanjur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Dia antara menyesal tapi juga lega karena dia mempertahankan keamanan wilayah kerajaan Mojopahit. Tapi kemudian Sunan Kalijogo berunding sama Sunan Kudus untuk mengutus 9 orang berpakaian putih-putih dan pakai kuda putih dari Demak menuju kerajaan Mojopahit. Nah, wong songo iki sing mimpin adalah Sunan Kudus. Jadi kan terus Adipati Terung yang kelak menjadi Panembahan Budo, kemudian kan lho iki apa iki arep nyerbu kok piye, nek nyerbu kok ming wong songo, ning nek ora nyerbu kok le semangat kaya ngono kae, 9 pakai putih-putih toh. Ternyata Sunan Kudus dengan 9 orang itu membawa suratnya Sunan Kalijogo kepada Prabu Brawijaya kelima. Intinya surat itu adalah bahwa Sunan Kudus yang memimpin pasukan ini sudah memaafkan Adipati Terung yang membunuh bapaknya. Dan kemudian sudah memaafkan dan kemudian mengajak untuk bersama-sama belajar mencari yang lebih baik. Kemudian diperkenalkanlah agama Islam pada waktu itu. Ternyata Adipati Terung dan bapaknya dan semua orang keraton maupun para elite kerajaan Mojopahit sangat senang dengan surat itu, sehingga kemudian mereka semua ikut mendaftar untuk bersama-sama mendirikan, pada akhirnya mendirikan kerajaan Demak. Harap tahu Mojopahit niku loro Bu, siji biyen ning Trowulan, bar kuwi kena banjir lumpur sehingga keratone kelelep sak piturute, pusat infrastrukturnya hancur, terus pindah ke daerah barat kira-kira 60 km dari tempat yang asli di Trowulan, ditarik Krian, kemudian pindah ke barat daerah Cangu, Mojokerto, di tempat delta Sungai Brantas menjadi Porong dan Kalimas. Di daerah situlah kemudian berdiri kerajaan Mojopahit, agak ke barat sedikit yang sekarang kita sebut Trowulan, dan itulah kerajaan Mojopahit yang kita kenal, yaitu kerajaan yang kedua yang didirikan karena urusan lumpur tadi. Nah, kemudian karena Mojopahit memang sudah turun kekuatan politiknya maupun ekonominya, maka akhirnya terjadi transformasi. Jadi tidak ada ceritanya bahwa Demak menyerbu Mojopahit kemudian menaklukkan Mojopahit terus mendirikan kerajaan Demak. Demak itu dikerjakan bersama-sama untuk melakukan penyelamatan bersama, terutama penduduk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seluruh Pulau Jawa. Jadi sebenarnya semua berjalan dengan damai. Nah, akhirnya Panembahan Budo, Adipati Terung niku akhirnya dados pangap atau panglima perangnya kerajaan Demak. Nah, singkat kata, Panembahan Budo menjadi panglima pasukan Demak 2,5 tahun, kemudian beliau pensiun dini. Umurnya belum terlalu tua waktu itu Pak ya. Nggih Pak Kinten nggih. Beliau kemudian mendito, karena ada tradisi orang Jawa, pokoknya nek kowe wis umur 50-55 munggah, kowe wis kudu dadi wong tua, kowe kudu rohaniah, kowe kudu wis ora entuk ngurusin dunya banget-banget, kowe wis kudu nyiapke uripmu tinggo urip kang abadi sejati, yaitu di hadapan dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Adipati Terung itu kemudian pergi ke sini, ke daerah ini menjadi seorang pendeta. Kalau sekarang mungkin disebut seorang syekh atau seorang mursyid atau seorang kiai atau seorang apapun namanya. Waktu itu
bahasanya adalah dia menjadi panembahan, karena panembahan itu tidak berarti bukan Islam. Panembahan itu kan satu sikap di mana manusia wis ora kadunyan meneh. Kowe wis tuwa, kowe wis ngerti urip ki mung dihapusi kowe karo Samsung, karo iPhone, karo medsos. Ya saiki wis rasa medsos-medsosan gitu. Wis saiki kowe dadi wong tua. Sudah manembah, panembahan tadi sudah manembah, mengkhususkan diri untuk menyiapkan kehidupan akhirat sehingga hidupnya hanya manembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini kan agak aneh, wong isih nom kok pensiun malah dadi panembahan. Mau saiki sing wis tuwa wis dadi wakil presiden kok iki senom kok leren dadi pangap, mengko setengah mati le dadi pangap kan gitu. Ya ora apa-apa jen menungso ki ana macam-macam gitu ya. Dan kabeh tak terima lho ning Kadipira lho ya. Sapa wae tak terima, setan iblis tak terima, mergo aku tidak ragu-ragu berhadapan dengan setan dan iblis. Aku wis bergaul suwe dan kae wis cetha-cetha ora iso mempengaruhi aku. Kan gitu. Dadi aku ora wedi bergaul diparani ra masalah, ora apa-apa rene bareng aku. Nek aku mangan lotek kowe tak kei, ning kowe rasah mbayangke kowe iso mempengaruhi aku, sebab sing iso mempengaruhi aku mung Allah, Kanjeng Nabi karo ibuku. Liyane telu kuwi ra iso mempengaruhi aku, sapa wae ra iso. Kan gitu. Akhirnya Panembahan Bodho menjadi seorang pendeta atau panembahan di sini. Terus banyak yang menyayangkan nggih. Ngopo kowe kok leren bodho kowe kan gitu. Bodho kowe aku pangap malah urip ning desa gitu. Akhirnya Panembahan Bodho justru menggelari dirinya sebagai Panembahan Bodho. Dia sendiri yang menyebut dirinya Panembahan Bodho. Nek ora bodho kudune nyawapres. Gue pinter, gue kok bodho kan gitu. Nah, maka saya kira yang perlu dipelajari oleh anak-anak muda adalah gue kudu mulai sinau ngelmu tuwa. Ora perlu ngenteni tuwa. Aku kecilik wis sinau ilmu tuwa, mulane aku ora kepencrut apa-apa nganti saiki aku ora dadi apa-apa, ora golek apa-apa, aku ora percaya karo donya sing kaya ngene iki sebab ana sing luwih abadi karo kang murbeng dumati. Nah, jadi nek iso kowe mulai sinau ilmu tuwa. Jadi misalnya Pak Kapolsek suatu hari akan berhenti sebagai polisi, tapi karena beliau sinau ilmu tuwa, ora dadi polisi aku tetap ngayomi masyarakat. Ora dadi tentara aku tetap melindungi masyarakat untuk menyumbang keamanan bagi seluruh masyarakat. Yang begitu itu namanya jiwa prajurit, jiwa polisi. Ora dadi pejabat tetap sayang nang wong akeh kan gitu. Nek jiwanya jiwa pejabat ngenteni nek arep pas nyalek lagi nglumpukke wong kan gitu. Nggo nek wis dadi ra tau nglumpukke wong meneh lha ngoten nah. Nah, itu namanya jiwa pejabat. Nah, yang kita bangun di sini adalah jiwa prajurit sejati, jiwa pengabdi sejati, jiwa manembah kan gitu. Jiwa di mana orang itu belajar untuk menciptakan keseimbangan hidup ke atas maupun ke kiri kanan. Oke, gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Maya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Pauling Maya ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Dulur-dulur, dari apa yang Mbak Nun ceritakan dalam kutipan video Sino Bareng ini, maka ada begitu banyak hal yang dapat kita ambil untuk kita jadikan pembelajaran bersama. Minimal sedikit menambah referensi bagi kita mengenai sejarah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak dari sumber atau sudut pandang yang lain.
Karena pada dasarnya rata-rata dari kita selama ini hanya memiliki pemahaman sejarah yang sudah dipatokkan dan yang diajarkan di buku kurikulum saja. Padahal pada hakikatnya kita masih memiliki banyak sekali kemungkinan yang lain, sebagaimana kehidupan ini yang begitu luasnya sehingga rasa-rasanya amat sangat sukar kalau ada yang dapat memastikan manakah yang pasti antara buku kurikulum ataukah apa yang Mbah Nun sampaikan. Namun yang perlu diingat adalah bahwa setidaknya apa yang sudah Mbah Nun ungkapkan ini dapat menambah referensi pengetahuan sejarah kita mengenai kakek nenek moyang kita. Karena rasa-rasanya kalau kita tidak mengenal jati diri kita, lantas bagaimana kita dapat mengenal diri kita sendiri? Lawang kita tidak mengenal asal muasal kita kok. Bagaimana kita bisa mengenal siapa sejatinya kita? Garis besar yang juga harus kita sadari bersama adalah bahwa tidak boleh kita saling ngotot mana yang benar dan mana yang salah antara buku kurikulum maupun apa yang sudah Mbah Nun ungkapkan. Bahwa kita tidak boleh saling ngotot mana yang benar dan mana yang salah antara buku kurikulum maupun apa yang sudah Mbah Nun ungkapkan. Cukup kita saling berendah hati saja dan bersama-sama mencari yang lebih sejati. Karena pada hakikatnya tidak ada yang pasti kecuali Allah. Oleh karenanya, kita harus saling rendah diri dan jangan saling menyalahkan. Karena memang hanya Allah lah yang tahu, sedangkan kita hanya tahu dari kata-katanya dengan bermacam-macam versi dari bermacam-macam sudut pandang dan latar belakang. Intinya, sesama kita jangan saling mengklaim apalagi menuding dan menyalah-nyalahkan. Kalau dalam istilahnya Mbah Nun yang sering kita dengar bersama adalah yang dari Allah itu ketela. Kemudian akal dan pikiran manusia mentafsirkannya dengan keripik, getuk, tape, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah suka keripik, jangan menjelek-jelekan getuk apalagi sampai menuding-nuding, getuk itu sesat, yang benar ya keripik. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kalau memang suka keripik ya jangan menyalahkan getuk atau tape. Namun, saling rendah diri saja dan menyadari dengan kesadaran bahwa semua itu ketela. Nah, sesama kita hanya sebatas husnuzon saja. Semoga keripik, getuk, tape atau apapun saja diterima iktikat baiknya di hadapan Allah. Oke dulur-dulur, dan berikut inilah kurang lebih pointer atau ulasan yang Mbah Nun ungkapkan sebatas yang dapat saya tangkap. Ulasan yang pertama, pada awal kutipan video Sino Bareng kali ini, Mbah Nun mengajak kita untuk bersama-sama belajar kepada Panembahan Bodo atau Adipati Terung. Jadi, Panembahan Bodo atau Adipati Terung, beliau adalah anak nomor 2 dari Prabu Brawijaya ke-5. Lebih tepatnya, beliau itu adiknya Raden Fatah. Panembahan Bodo adalah panglima perang Majapahit yang hebat. Pernah pada suatu ketika ada bentrok di wilayah Majapahit yang disebabkan oleh kesalahpahaman antara segelintir kelompok kecil dari Demak dengan tentara Majapahit. Salah satu dari kelompok Demak ini adalah Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini adalah bapaknya Sunan Kudus. Namun saat terjadi bentrokan itu, Sunan Ngudung ini terbunuh oleh Adipati Terung atau Panembahan Bodo. Adipati Terung sebenarnya sangat menyesal, namun juga sedikit lega karena dia mempertahankan keamanan wilayah Majapahit. Singkat cerita, kemudian Sunan Kalijaga berunding dengan Sunan Kudus, anaknya Sunan Ngudung yang terbunuh oleh Adipati Terung atau Panembahan Bodo saat bentrok terjadi. Dan isi rundingannya di antara kedua wali itu kurang lebih begini. Jadi Sunan Kalijaga mengutus 9 orang yang berpakaian putih-putih dengan menunggangi kuda putih dari Demak menuju Majapahit. Dan 9 orang itu yang memimpin adalah Sunan Kudus. Sehingga sesampainya 9 orang itu ke Majapahit, Adipati Terung kelak menjadi Panembahan Bodo ini kebingungan. Loh, ini bagaimana nih maksudnya? Kalau mau nyerang kok cuma 9 orang, tapi kalau tidak mau nyerang kok sebegini bersemangatnya, memakai pakaian putih-putih dan kuda putih. Ternyata Sunan Kudus dan 9 orang itu membawakan suratnya Sunan Kalijaga kepada Prabu Brawijaya ke-5.
Intinya isi surat itu adalah bahwa Sunan Kudus yang memimpin pasukan ini sudah memaafkan Adipati Terung yang sudah membunuh bapaknya. Kemudian mengajak untuk bersama-sama belajar mencari yang lebih benar. Nah, disitulah diperkenalkanlah Islam pada waktu itu. Nah, ternyata Adipati Terung dan bapaknya Prabu Brawijaya kelima beserta orang keraton maupun para elit kerajaan Majapahit sangat senang dengan surat itu. Hingga akhirnya mereka semua ikut mendaftar untuk bersama-sama ikut mendirikan kerajaan Demak. Sampai sini kemudian Mbah Nun sedikit membelok dengan menotif bahwa yang perlu juga diingat adalah kerajaan Majapahit itu ada dua. Artinya memiliki dua pusat keraton atau pemerintahan di Trowulan dan Tarik Trian. Keraton yang pertama Majapahit ditinggalkan karena terjadi bencana alam lumpur sehingga keratonnya tenggelam dan seluruh infrastrukturnya hancur. Kemudian pindah ke daerah barat kira-kira 60 km dari pusat keraton yang pertama untuk kemudian mendirikan keraton yang kedua di daerah Canggu, Mojokerto di tempat delta yang sekarang menjadi Sungai Berantas, Porong, dan Kalimas. Nah, itulah yang sekarang kita kenal dengan Trowulan atau Kerajaan Majapahit yang kedua. Singkat cerita, karena memang saat itu Majapahit sudah mengalami penurunan kekuasaan, penurunan infrastruktur dan juga penurunan ekonomi, maka akhirnya terjadi transformasi. Sampai sini kemudian Mbah Nun menekankan yang intinya adalah jadi yang perlu diingat adalah tidak ada ceritanya bahwa Demak menyerbu Majapahit kemudian menaklukkan Majapahit selanjutnya mendirikan kerajaan Demak. No, sama sekali bukan seperti itu kenyataannya. Alias kebenarannya bukan sebagaimana yang telah dicekokkan kepada kita selama ini. Kenyataannya kerajaan Demak itu adalah bentuk dari transformasi yang dikerjakan bersama-sama untuk menyelamatkan seluruh penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Intinya semua berjalan dengan damai. Singkat cerita, akhirnya Adipati Terung ini menjadi pangap atau panglima perangnya kerajaan Demak. Namun beliau mengundurkan diri dengan cara pensiun dini setelah hanya menjadi pangap selama 2,5 tahun. Kemudian beliau mendito. Jadi mendito itu adalah suatu tradisi orang Jawa di mana orang akan meninggalkan seluruh hal keduniawiaan saat sudah tua. Pokoknya jika umurnya sudah 55 tahun ke atas itu sudah harus menjadi orang tua, sudah harus rohaniawan. Intinya harus menyiapkan hidup yang sejati untuk bersiap menghadapi kepada Sang Maha Sejati di dalam kehidupan yang abadi. Maka kemudian Adipati Terung ini mendito ke sebuah daerah terpencil yang sekarang kita kenal dengan Bantul, Jogja. Kalau sekarang mungkin disebut seorang syekh atau seorang mursyid atau seorang kiai dan sebagainya. Nah, waktu itu bahasanya dia menjadi Panembahan. Sampai sini Mbah Nun juga mengingatkan bahwasanya Panembahan itu bukan berarti bukan Islam. Karena Panembahan itu adalah suatu sikap di mana manusia sudah tidak keduniawiaan lagi. Artinya sudah tua, sudah tahu kalau di dunia ini sebenarnya hanya ditipu dan dunia sama sekali tidak sejati, bahkan hanya sangat sementara. Sehingga tidak ada pilihan yang lain selain hanya menghabiskan sisa umurnya untuk hanya fokus menyembah. Nah, kurang lebih itulah maksud dan arti dari Panembahan. Sampai sini setelah Mbah Nun sedikit menerangkan tentang apa itu manembah, selanjutnya Mbah Nun kembali bercerita tentang Panembahan Bodo. Jadi saat Adipati Terung memilih pensiun dan mendito di tempat terpencil, di tempat dia mendito itu, banyak yang menyayangkan kenapa beliau terlalu dini untuk memilih pensiun dan mendito. Kurang lebih begini. Loh, bodoh kamu kan pangap, kamu kan panglima. Kok malah hidup di tempat terpencil dan meninggalkan keraton dan jabatanmu, sedangkan kamu masih sangat muda untuk mendito. Nah, karena itulah dirinya menyebut dirinya Panembahan Bodo. Kemudian, pointer yang terakhir intinya adalah setelah Mbah Nun mengajak kita untuk belajar bersama kepada Adipati Terung atau Panembahan Bodo,
Selanjutnya Mbah Nun menarik ke garis lurus untuk mengajak kita agar mulai belajar ilmu tua walaupun kita belum tua. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.